Teman-teman media, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, upaya pengawasan atas integritas di dalam Kementerian Keuangan dilakukan dalam kerangka kerja integritas yang menggunakan Three Line of Defense. Ini telah diterangkan juga minggu lalu. Di lini pertama adalah manajemen di unit kerja dan kantor masing-masing. Lini kedua adalah tingkat unit eselon 1. Di dalam kasus yang barusan saya sampaikan, Direktorat Kepatuhan Internal DJBC telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, dan selanjutnya lini ketiga adalah di tingkat kementerian, yaitu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal. Ini yang tadi saya instruksikan untuk dilakukan investigasi lanjutan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Teman-teman media yang saya banggakan, saya akan masuk ke topik kedua, yaitu yang terkait dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Terkait dengan berita terdahulu yang mengatakan bahwa belasan ribu pegawai Kementerian Keuangan tidak menyerahkan laporan harta kekayaannya, dapat saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, semua pegawai Kementerian Keuangan wajib melaporkan harta kekayaannya. Jadi semua pegawai adalah wajib lapor harta. Yang termasuk sebagai pejabat negara, maka dia menjadi wajib lapor LHKPN. Wajib lapor LHKPN. LHKPN tahun 2022 sebagai contoh disampaikan langsung kepada sistem di KPK paling lambat tanggal 31 Maret 2023 sesuai dengan tata kelola yang ditetapkan oleh KPK. Jadi ada waktu, diberi waktu 3 bulan. Namun untuk Kementerian Keuangan, kami mewajibkan kepada seluruh pegawai untuk memasukkan LHKPN paling lambat pada akhir Februari. Artinya deadline-nya adalah kemarin. Saya bisa sampaikan di sini bahwa per kemarin untuk wajib lapor LHKPN telah selesai 99,99%. Wajib lapor LHKPN dari Kementerian Keuangan. Wajib lapor ini berarti 1 bulan lebih awal dari yang disampaikan, dari deadline yang ditetapkan oleh KPK. Ini memang kebijakan internal Kementerian Keuangan sejak beberapa tahun terakhir, bukan hanya baru tahun ini, dan dimaksudkan memang untuk disiplin pegawai dan juga percepatan agar tidak menumpuk di bulan Maret. Berikutnya, untuk yang tidak termasuk sebagai wajib lapor sebagai pejabat negara, maka pegawai Kementerian Keuangan yang bersangkutan tetap wajib melaporkan harta kekayaannya kepada sistem internal Kementerian Keuangan yang kita sebut dengan Alfa. Di Alfa ini juga melaporkan daftar harta kekayaan. Deadline untuk Alfa ini 28 Februari atau akhir bulan Februari. Jadi LHKPN dan Alfa Kementerian Keuangan itu deadline-nya sama, yaitu 28 Februari. Meskipun untuk sistem LHKPN sebenarnya masih dimungkinkan lagi 1 bulan lagi sampai dengan akhir Maret. Tadi telah saya sampaikan statistik tingkat kepatuhan LHKPN dan laporan harta internal Kementerian Keuangan, dan kita menjaga serta memastikan agar disiplin. Minggu lalu telah disampaikan untuk tahun pelaporan 2020 tingkat kepatuhan 99,86%, tahun 2021 99,87%, tahun pelaporan 2022 99,98%, dan tahun pelaporan 2023 yang baru saja adalah 99,99% LHKPN. Bagi pegawai yang tidak melaporkan LHKPN dan LHK, dilakukan tindakan disiplin sesuai ketentuan. Apa itu? Menggunakan lagi sistem yang tadi saya sampaikan, Three Line of Defense. Dipanggil oleh kepala kantornya,
diberitahu, disuruh memperbaiki, kalau enggak dipanggil oleh unit kepatuhan internal di Direktorat Jenderalnya, kalau enggak dipanggil oleh Inspektorat Jenderal. Jadi dilakukan pemrosesan seperti itu. Ibu Bapak sekalian, sistem data Kementerian Keuangan yang tadi saya sampaikan sebagai alfa itu terkoneksi dengan sistem data LHKPN di KPK. Dan kita bekerja sama dengan baik dan kami ingin menyampaikan terima kasih kepada KPK untuk koneksi data tersebut sehingga bisa masuk ke dalam sistem internal Kementerian Keuangan. Data ini digunakan untuk analisis lebih lanjut. Analisisnya seperti apa? Ada dua macam. Analisis formal yang merupakan kelengkapan berkas, kepatuhan menyampaikan, dan seluruh kelengkapan lainnya yang sifatnya administratif. Dan kedua adalah aspek material yang dilakukan untuk menilai kewajaran kepemilikan harta yang dikaitkan dengan profil pegawai yang bersangkutan. Pengujian aspek material ini dilakukan dengan mencocokkan dan menguji tindak lanjut lebih lanjut meliputi profil jabatannya, sumber perolehan harta kekayaannya, harta kekayaan yang tidak dilaporkan potensi itu seperti apa, dan juga informasi transaksi mencurigakan yang berasal dari informasi PPATK. Ini dilakukan di dalam Kementerian Keuangan dan saya undang Pak Irjen untuk memberikan tambahan detailnya kalau ada yang disampaikan. Silakan. Baik Pak, mungkin saya akan menambahkan terkait datanya hasil analitik kami. Jadi selain tadi disampaikan Pak Wamen bahwa Ijen juga mengecek formal juga material. Nah, prinsipnya kita melakukannya dengan data analitik. Dengan data analitik kita bisa tahu anomalinya terhadap harta kekayaan pegawai Kementerian Keuangan. Namun tadi disampaikan Pak Wamen, setelah kita ketemu anomali kita cek lagi, ya kan, terkait dengan profil jabatannya, sumber perolehan kekayaan, harta kekayaan yang tidak dilaporkan, informasi keuangan mencurigakan dari berbagai macam informasi. Nah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan bahwa untuk tahun 2019, LHK 2019 artinya yang dilaporkan tahun 2020 itu ada 33 pegawai tidak clear. Kemudian untuk LHK 2020 atau pelaporan 2021 ada 36 pegawai yang tidak clear. Jadi total ada 69 pegawai tidak clear. Selanjutnya akan kami panggil klarifikasi untuk dilakukan pemeriksaan. Demikian Pak Wamen. Terima kasih. Terima kasih Pak Awan.